Ya, selamat pagi semuanya. Kita mulai saja. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera, dan salam harmoni ya. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan ya presentasi eh, analisis ya, analisis pengembangan kurikulum yang sudah saudara lakukan ya. Kalau tidak salah baru sampai kelompok 3 ya. Iya, Bapak. Nah, kelompok 3 ya. Kita lanjutkan sekarang ke kelompok 4. Hasil analisisnya yang disajikan itu sesuai dengan tahapan model yang digunakan. Ya, jadi setiap model itu ada tahapannya dan setiap tahapan itu ada deskripsi dan ada hasil yang saudara dapatkan. Nah, hasilnya inilah nanti yang akan menjadi informasi tentang tahapan-tahapan pengembangan kurikulum. Ya, kelompok 4, silakan. Baik, Bapak, izin share screen. Sebelumnya mungkin hostnya boleh di-label dulu share screen-nya. Sebelumnya apakah sudah terlihat? Sudah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang storyboard yang sudah dibuat. Di sini kelompoknya itu ada Brinada, ada saya sendiri, dan rekan saya Hudriyatul Umah. Di sini sinopsisnya, dalam pengembangan kurikulum itu ada beberapa model yang dapat digunakan. Setiap memiliki kekhasan atau karakteristik tertentu, baik dilihat dari keluasan pengembangan kurikulumnya maupun dari tahap-tahap pengembangannya sesuai dengan pendekatan yang dilakukan. Salah satu model kurikulum yang kini dikembangkan atau diterapkan dalam bidang pendidikan adalah model kurikulum Miller. Menurut Wheeler, proses pengembangan kurikulum merupakan proses yang terjadi secara terus-menerus dan saling berkaitan. Wheeler berpendapat bahwa proses pengembangan kurikulum terdiri dari 5 fase atau tahapan. Setiap fase atau tahapan dalam proses ini merupakan suatu pekerjaan yang harus berlangsung secara berurut atau sistematis dan saling berhubungan. Oleh karena pengembangan kurikulum ini harus berlangsung secara sistematis. Di sini untuk scene 1 yaitu ada opening, di mana audionya itu ada musik pembuka, dan yang kedua ada perkenalan anggota kelompok, itu audionya ada musik latar. Yang ketiga ada caption pengembangan kurikulum ke-13 menggunakan model Wheeler pada jenjang TK. Yang keempat ada narator menjelaskan model Wheeler, di mana menjelaskan bahwa pada video kali ini saya akan membahas model pengembangan kurikulum Wheeler yang diterapkan pada jenjang TK. Menurut Wheeler, proses pengembangan kurikulum merupakan proses yang terjadi secara terus-menerus dan saling berkaitan. Wheeler berpendapat bahwa proses pengembangan kurikulum terjadi secara terus-menerus dan saling berkaitan. Wheeler berpendapat bahwa Stop, 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 stop. Stop. Di nomor 4 itu kan ya, narator menjelaskan modelnya. Kemudian ada juga di visual itu
foto Wellernya ditampilkan juga kan. Sebuah narator itu misalnya visual foto Weller. Jadi nanti dicarikan fotonya. Baik, Bapak. Nah, narator itu kan muncul ya. Ya, Narator menjelaskan model Weller itu dia naratornya muncul di layar. Itu maksudnya. ya. Terus yang di bagian kanan itu kan pada video kali ini janganlah isi kata video ya. Oh ya. Nggak usah isi. Udah jelas itu video itu ya. Eh, janganlah itu kayak bahasa presentasi itu saya akan membahas jangan itu. Bahasa presentasi itu. Ya, langsung saja dia. Ini. Weller adalah gitu ya. Mungkin sedikit Weller adalah tokoh yang gini-gini. Oh, Weller dia mengembangkan model kurikulum, mengembangkan model eh, kurikulum yang banyak juga digunakan oleh instansi. Menurut Weller, proses pengembangan langsung itu dia baik. ya bahasanya. Yang lain juga sama. Jangan lagi pada video kali ini kita akan membahas kayak bahasa presentasi. Jadi langsung saja apa pesan yang ingin disampaikan itu oleh naratornya. Nah, sama seperti kayak pembaca berita di televisi kan, pada video kali ini kita akan menyajikan berita kan tidak begitu ya. Lucu kan jadinya kan. Nah, itu ya. Mungkin di narator dia yang menjelaskan Weller itu siapa. Weller adalah eh, nama seseorang ya yang seorang kelahiran ini berasal dari ini. Dia pada tahun ini mengembangkan model kurikulum gitu dan seterusnya gitu ya. Ini kan sudah langsung ini menurut beliau proses pengembangan kurikulum merupakan proses yang terjadi. Itu kan langsung sudah ini dia sudah pendapat. Mungkin ada sedikit biografi dari Weller dulu ya di atasnya. Sebelum itu, sebelum sebelum model pengembangan kurikulum Weller yang diterapkan di TK ini terakhir sebenarnya. Ya, nah, biografi Weller dicari. Nah, terakhir. Ya, Baik. Untuk nah, lanjut. untuk selanjutnya itu scene yang kelima itu ada menjelaskan tahapan satu yaitu menentukan tujuan umum dan tujuan khususnya. Ini penjelasannya itu model pengembangan kurikulum Wheeler memiliki 5 tahap. Tahap yang pertama menentukan tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan merupakan hal yang harus dikerjakan karena tujuan merupakan arah sasaran pendidikan. Tanpa adanya tujuan maka apa yang diinginkan tidak akan tercapai. Menentukan tujuan umum dan tujuan khusus terdapat beberapa hal yang harus dipersiapkan antara lain yang pertama ada kompetensi inti, yang kedua kompetensi dasar, yang ketiga indikator, dan tujuan pembelajaran. Kompetensi inti satu adalah sikap spiritual, seperti menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Kompetensi dasarnya nilai agama dan moral, seperti mempercayai adanya Tuhan melalui ciptaannya. Indikator ialah menunjukkan rasa percaya adanya ciptaan Tuhan berupa berbagai macam bunga. Dan tujuan pembelajarannya adalah anak mampu menunjukkan rasa percaya adanya ciptaan Tuhan melalui kegiatan menyatakan berbagai nama bunga yang merupakan ciptaan Tuhan dengan baik. Selanjutnya, KI 2 yaitu tentang sikap sosial, seperti memiliki perilaku hidup sehat, rasa ingin tahu, dan kreatif. KD 2-nya yaitu sosial emosional, Kan dilihat memiliki captionnya nih. Ini kan dinarasi kan, dinarasikan ini ya. Ya, sebelah di visualnya apa muncul di visualnya? di visualnya tahapan satu, caption tahapan satu menentukan tujuan umum dan tujuan khusus. Setelah itu baru narasi semua berarti ya di visualnya tidak ada apa ya. Iya, Bapak. Nah, mungkin di visualnya tampilkan juga caption yang inti-intinya saja. Sehingga di visual itu tidak hanya narator aja. Kan kayak ceramah jadinya naratornya kan. Ceramah tidak ada teks gitu kan.
ya ada cerah biasa aja dia. Nah, itu kan kurang menarik. Perlu ada caption, mungkin ada juga visual yang bagus. Misalnya itu kompetensi inti ya, ada kompetensi satu itu di bidang spiritual, sikap. Jadi siswa memiliki sikap spiritual yang bagus. Nah, ada visualnya apa? Nah, kemudian di KI 2 ada sikap sosial, cari visualnya. Sikap sosial itu misalnya dia sedang berinteraksi dengan teman sebaya atau ada kegiatan gotong royong, ilustrasi gotong royong, kan menarik gitu kan visualnya kan. Tidak hanya ceramah, narator ceramah kan tidak menarik, terus kayak ceramah di kelas itu. Terus ketiga itu kompetensi inti, eh, ilmu pengetahuan atau pengetahuan. Nah, mungkin di sana ada icon atau visual dia sedang belajar atau sedang membaca atau apa. Nah, ini di kompetensi inti ini kan ada penjelasannya juga turun tadi itu. Nah, itu kan. Nah, ini kan sikap spiritual. Nah, seterusnya ini divisualkan ya. Kalau kalian narasikan ini kan apa bedanya dengan membaca buku? Nah, visualkan di layar. Samping juga ada narasi. Nah, lebih baik scene-nya ini dipecah lagi ya, jangan terlalu panjang ini. Scene berapa ini? Kita Jadi lihat. scene yang kelima, Bapak. Nah, scene 5 itu bisa dipecah dia, karena kan ini muatan gininya terlalu banyak ini. Narasinya banyak, ya perlu dipecah sehingga tidak panjang. Gitu. Ya, Ya, Pak. nah, visualnya belum ada. Terus lanjut. Lanjut ke tahap yang kedua, yaitu pada menentukan pengalaman belajar yang mungkin dapat dilakukan oleh siswa untuk mencapai tujuan yang dirumuskan dalam langkah pertama. Tahap yang kedua yaitu menentukan eh, pengalaman belajar yang mungkin dapat dilakukan oleh siswa untuk mencapai tujuan yang dirumuskan dalam langkah pertama. Pengalaman belajar di sini adalah segala aktivitas siswa dalam berinteraksi dengan lingkungan. Menentukan pengalaman belajar merupakan hal yang penting untuk materi-materi yang sesuai dalam proses pembelajaran. Dalam penerapan pada RPP jenjang TK dengan tema tanaman, kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik dapat berupa yang pertama permakata, kedua mencetak bentuk bunga dengan motas, ketiga melipat bentuk bunga tulip, dan yang keempat kegiatan pengaman. Adapun model pembelajaran yang digunakan yaitu problem based learning dengan pendekatan saintifik dan metodenya antara lain yang pertama bercakap-cakap merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan Ya, pembelajaran. top. Nah, di menentukan etap kedua dia pengalaman belajar ini kan juga panjang ini ya. Bisa dia pecah Ya, menjadi 2 sampai 3 scene. Nah, sehingga nanti di narasinya itu eh, potong dia di narasi, kemudian di visualnya jadi jelas dia. Misalnya eh, pengalaman belajar penerapan apa nih? Dalam penerapan RPP jenjang TK dengan tema ini, pengalaman belajar dapat dilakukan dengan satu, saat permainan merangkai huruf membentuk membentuk kata bunga. Nah, itu ada visualnya. Ya, bunga itu ada visualnya dan kegiatan pengamatan. Dan pengalaman belajar lebih terarah, maka perlu sebuah model. Salah satu model yang bisa digunakan adalah problem based learning, gitu ya. Nah, gitu. Jadi itu sudah scene kedua dia. Nah, di scene scene 7, sorry, scene 7-nya itu fokus, scene 8-nya fokus tentang yang model PBL itu beserta visualnya. Ya, baik Bapak. nah sehingga nanti bagus lah visualnya, tidak terlalu panjang langsung untuk satu scene. Jadi ini maksudnya mengapa dipecah jadi 2 scene, karena coba ke atas sedikit belajar. Nah, terus sorry, scene 6 ini ya. Terus pengalaman belajar ini terus sampai terus turun turun turun.
Nah, biar menentukan pengalaman belajar merupakan hal yang penting untuk materi-materi yang sesuai dengan proses pembelajaran. Nah, dalam RPP, nah ini pengalannya harus pas ya, mana materi yang sifatnya nyambung. Kalau masih nyambung dia jadikan satu scene. Tapi kalau dia sudah topiknya berbeda gitu ya, yang ini membahas model, itu membahas apa nih ya, ini tentang metode sebenarnya ini bunga itu lebih ke metode. Nah, itu bedakan dia, jangan jadikan satu scene, dia tidak ya terlalu padat. Di samping itu juga eh, ada apa namanya, ada tempo sebentar untuk membahas model gitu ya. Jadi tidak langsung dari RPP ini langsung ke model gitu ya. Jadi ada tempo atau jeda sedikit baru membahas model, sehingga itu kita sajikan di dalam scene yang berbeda. Jadi dalam sini kan scene 7 jadinya ya. Tuh. Nah, itu tambahan saya. Oke, lanjut ya. Baik, selanjutnya yaitu tahapan yang ketiga, menentukan isi atau materi pembelajaran sesuai dengan pengalaman belajar. Tahap ketiga yaitu menentukan isi atau materi pembelajaran sesuai dengan pengalaman belajar. Tentuan isi dan materi pembelajaran ini didasarkan atas pengalaman belajar yang dialami oleh peserta didik. Pengalaman belajar yang dialami oleh peserta didik dijadikan suatu acuan dalam penyusunan materi ajar. Adapun beberapa materi dalam kegiatan pembelajaran ini antara lain, pertama menyatakan berbagai macam bunga adalah ciptaan Tuhan, yang kedua melipat bunga tulip, yang ketiga percobaan mencelupkan batang bunga krisan pada air berwarna, keempat, menyusun kembali huruf pembentuk kata bunga. Kelima, keterampilan sikap bertanggung jawab. Dan yang keenam, mencetak bentuk bunga dengan botol plastik bekas. Seperti itu, Bapak. Untuk tahap ketiga, apakah ada tambahan? Nah, ini karena nyambung ini ya. Nanti harus ada visualnya gitu ya. Melipat apa itu percobaan menyusun kembali, nah itu carikan visualnya sehingga menarik lah videonya ya. Baik, Mungkin Bapak. bisa direkam dengan anak-anak gitu ya, mungkin ada saudara atau apa gitu ya, disuruh apa nih, melipat bunga, percobaan mencelupkan dan seterusnya. Itu bisa video asli bisa itu ya, tidak tidak animasi ataupun tidak ilustrasi gitu. Baik, Bapak. Untuk selanjutnya, yaitu tahapan yang keempat. Tahapan keempat yaitu mengorganisasi atau menyatukan pengalaman belajar dengan isi atau materi belajar. Setelah materi ajar disusun, maka dilakukan penyatuan antara pengalaman belajar dengan materi ajar yang telah disusun. Hal ini bertujuan agar terjadi hubungan atau kesinambungan antara pengalaman belajar dengan materi ajar dan menerapkan kegiatan yang memadukan antara pengalaman belajar dengan materi ajar. Baik, untuk scene yang ke-8 ini apakah ada Lanjut, tambahan, lanjut. Bapak? Udah. Lanjut. Baik, untuk yang terakhir itu ada tahapan yang kelima. Tahapan kelima yaitu melakukan evaluasi setiap fase pengembangan dan pencapaian tujuan. Dan pada tahap yang dalam proses pengembangan kurikulum ini, tahap evaluasi merupakan tahap yang sangat penting. Hal itu karena proses penilaian dapat memberikan informasi tentang ketercapaian dari tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada tahap model pengembangan kurikulum Wheeler ini terdapat 3 instrumen penilaian dalam pembelajarannya, antara lain yang pertama observasi. Observasi dilakukan dengan mengamati perilaku siswa dalam konteks pembelajaran. Guru atau penilai dapat mengamati siswa saat mereka berpartisipasi dalam aktivitas belajar seperti presentasi, diskusi, atau praktikum. Yang kedua, wawancara. Menurut Wheeler, wawancara memiliki beberapa jenis, yakni wawancara terstruktur, wawancara semi-struktur, dan wawancara tidak terstruktur. Visualnya apa Ya. ya. Nah, ini kan ini caranya yang kalau tahap itu caption titik dua, artinya caption itu adalah teks, sudah ya, sudah di situ ya. Nah, itu kan caption titik dua.
di di bawahnya lagi ya, baru eh, kegiatan evaluasi ini di bawah ini, di bawah caption itu. Kalau naskah ini kan baru di nomor 9 itu ya, baru teks saja muncul di layar kan, ada hal yang menarik misalnya dengan video. Nah, itu Pak, dua enter lagi sekali, enter. Eh, Biasanya sih bahasa bahasa video itu misalnya long shot, close up gitu ya, misalnya ls gitu, boleh ls titik dua, ya, titik dua, siswa yang sedang, itu ya, siswa yang sedang diobservasi dalam sebuah penilaian. Nah, berarti itu direkam siswa yang long shoot itu. Nah, kemudian enter lagi, agak turun, apa lagi itu, wawancara. Nah, wawancara berarti kalau wawancara kan tidak tidak cocok dia LS ya. Mungkin wawancara cocoknya MCU, pakai medium close up. MCU titik dua, guru sedang mewawancarai siswa. Nah, itu dari videonya itu. Ini belum ada nih naskahnya, hanya caption saja, itu kayak PowerPoint jadi. Terus enter lagi, apa lagi itu, artepak atau hasil karya atau portofolio ya. Nah, atau portofolio ini, mungkin bisa LS long shoot. Nah, siswa sedang mengerjakan karya atau produk portofolio, nanti entah apa itu bentuknya, silakan dicari videonya. Nah, itu yang lain lengkapi seperti itu. Jadi kalian men-shoot siswa yang sedang mengerjakan karya, men-shoot guru sedang wawancara siswa, memberikan, nanti silakan gimana caranya itu. Terus ke atas lagi itu. Nah, itu ya, yang lain juga sama itu ya. Jangan jangan presentasi presentasi kelompok, jangan. Kemudian videonya harus harus bagus, diaram lah ya. Ya, nanti setting mau mau rekamannya ke sekolah silahkan, ke TK itu, jadi surat ke misalnya mau syuting tentang pengembangan kurikulum ya. Nah, mungkin minta waktu di sana. Nah, itu juga koordinasi dengan pihak luar dan dapat pengalaman bersosialisasi dengan pihak luar gitu ya. Terus closing apa ini? Closingnya apa? Sekian pembahasan materi mengenai desain pengembangan. Kredit detail itu berkaitan dengan pertama, eh, tim produksi. Nah, kemudian ucapan terima kasih. Misalnya kalau kalian, eh, nanti ucapan terima kasih itu sudah mampu di sana. Ucapan terima kasih itu pada sekolah yang diobservasi. Nah, di mana kalian melakukan shoot itu, eh, disampaikan ucapan terima kasih. Misalnya kepada SMP 1 Singaraja, itu disampaikan. Nah, isi logo SMP 1 Singaraja. Nah, baguslah videonya.
Baik, sudah Bapak. Nah, ada pertanyaan lagi silakan. Hmm, Mungkin dari rekan-rekan kelompok saya, apakah ada yang ingin bertanya? Izin bertanya Bapak. Ya, Nanti misalkan itu kita uh, nggak syuting secara langsung di sekolah atau kita ambil video dari YouTube seperti itu, apakah nggak boleh? boleh, nggak boleh ambil video orang. Ini kan kalian yang mengeksplor ya. Kalau mau mengambil itu kan merangkai karya orang. Biar original lah produknya, maksudnya. Ya, Ya, baik Bapak, terima kasih. ya bisa itu bisa. Ada lagi silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, Berarti nanti dalam video itu kan gurunya itu dalam kondisi sedang mengajar gitu ya, Pak? Tapi eh, ya. mengajar materi yang kita pilih Oh, tidak seperti mesti itu. harus dia mengajar kan bisa modelnya apa ya? eh diginikan, diambil beberapa tik gitu ya. Eh, Nanti materinya kan bisa kalian mengikuti yang di sekolah. Tidak mesti yang punya kalian materinya kan. Yang penting dia di TK, kan gitu ya. Penting misalnya kelompoknya tadi kan di TK, yang penting di TK. Nanti materinya mungkin kalian observasi, eh, eh, cari mungkin materi pas yang diajarkan itu dimunculkan nanti. Sehingga kalian kan tidak kesulitan. Jadi tidak mengatur gurunya lagi gitu ya untuk disuruh acting gitu kan tidak. Tuh, itu cara-cara cepatnya. Nah, kalau kalian saklek pada naskahnya, materi di naskah, nah nanti tidak dapat gambar gitu ya, sulit nanti dapat gambar. Nah, lebih baik nanti disesuaikan gitu ya. Misalnya Haya itu ya, Haya eh, siapa ya? Ayah sempat saya ajak ngambil data itu ya ke sekolah di SD. Nah itu ya direkam, itu banyak dapat gambar itu waktu saya ajak ke sana. Ya, seperti itulah gurunya menjelaskan. Nah, terus nanti aktivitas siswanya ngapain? Oh, ada siswa yang memotong kertas, nah, itu disut. Oh, itu adalah pengalaman belajar. Oh, ada siswa setelah motong kertas, dia merangkai kertas. Setelah dirangkai kertasnya dia presentasi. Nah, itulah pengalaman belajar yang kita visualkan di video itu. Ya, ya itu kita visualkan. Nah, cuman sekarang kan anunya apa namanya ini sudah ulangan umum ya minggu ini ya, Senin ini ya Senin. SD itu sudah ulangan umum. Ya, sudah ulangan umum. Mungkin mungkin kalian akan acting di sana, mengarahkan anak-anak itu. Mungkin diambil berapa anak itu, suruh acting dia. Sambil mengisi jeda sekolah itu kan bisa kan? Mungkin nanti ambil aja setelah ulangan umum ambil videonya. Biar tidak mengganggu ya. Karena di Senin ini sudah ulangan umum. Mungkin setelah itu diambil. Sehingga naskahnya ini fixkan dulu gitu ya. Nah, nanti pas jeda itu kan nanti siswanya kan bisa diambil itu. Jadi dalam konteks eh, acting lah siswanya itu. Tapi kalian siapkan itu. Nah, itu akan ini dia akan bagus videonya dan original itu. Oke, Itu ya. Bapak. Terima kasih. Ya, pasti itu SMA pasti kayak udah ulang umum itu ya SMA ya. SMP, SMP kurang tahu sih ya, kalau SD sudah. Minggu ini sudah ya. SD terakhir, Pak. SD ya, apalagi itu ya. Nah, mungkin SMA-nya, SMP mungkin sudah mas jeda sekarang ya. Artinya kalau diganggu pun tidak usah lah dia.
Ya, jadi memang ini implementasi kurikulum dalam skala mikro ya, pada jenjang ya mata pelajaran lah gitu ya. Kalau kurikulum di tingkat institusi di sekolah itu kan eh, gini dia lebih luas. Jadi yang di SMA kurang tahu saya, kalau ada yang memiliki saudara gitu ya, itu siapa yang kerja itu bisa mintain tolong gitu ya ke sana. Ya, ada lagi silahkan. Nah, kita lanjut ke kelompok berikutnya, silahkan. Kelompok apa nih? Silahkan kelompok berikutnya. Untuk itu kepada operator dipersilakan untuk share screen. Ini adalah hasil diskusi dari naskah yang telah kami buat. Di sini anggota kelompok 5 terdiri dari saya sendiri, Febriana Stegar, dengan rekan saya Ezra Elisa Purba. Di sini kami menggunakan model Nichols pada jenjang SMK, lalu mata pelajarannya pengantar kepariwisataan dengan materi pokok menganalisis usaha wisata. Adapun sinopsis dari naskah ini yaitu pada video pembelajaran ini akan membahas mengenai pengembangan kurikulum dengan model Nichols pada jenjang SMK. Mata pelajaran pengantar kepariwisataan. Video ini menyajikan informasi dan panduan praktis bagi guru dan pengambil kebijakan pendidikan untuk menerapkan model Nichols dalam merancang kurikulum yang efektif dan relevan dengan kebutuhan siswa SMK. Model pengembangan Nichols adalah salah satu model pengembangan kurikulum yang digunakan untuk menyusun kurikulum baru yang diakibatkan oleh terjadinya perubahan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Ada 5 langkah pengembangan kurikulum menurut Nichols, yaitu yang pertama, analisis situasi, yang kedua, menentukan tujuan khusus, yang ketiga, menentukan dan mengorganisasi isi pelajaran, yang keempat, menentukan dan mengorganisasi metode, dan yang terakhir, yaitu evaluasi. Melalui video pembelajaran ini diharapkan guru guru-guru SMK dan pengambil kebijakan dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang pengembangan kurikulum model Nichols dan menggabungkannya ke dalam praktik pengajaran sehari-hari. Dengan demikian, siswa SMK akan mendapatkan pengalaman pembelajaran yang relevan, keterampilan yang kompetitif, dan kesiapan yang lebih baik untuk memasuki dunia kerja di industri kita. Adapun scene pertama yaitu opening, audio musik pembuka, lalu scene kedua perkenalan anggota, ada saya Febriana Siregar dengan Ezra Elisa Purba. Lalu scene ketiga yaitu ada caption pengembangan kurikulum K13 model Nichols, lalu pada teksnya
pengembangan kurikulum K13 model Nichols, jenjang sekolah menengah kejuruan SMK, mata pelajaran pengantar kepariwisataan. Lalu scene keempat ada deskripsi model Nichols. Model Nichols digunakan apabila ingin menyusun kurikulum baru yang diakibatkan oleh terjadinya perubahan situasi. Ada 5 langkah pengembangan kurikulum. Sama juga yang seperti tadi ya. Cuman yang kelompoknya ini antara teks dan apa ya, di atas itu jangan dipecah gitu ya. Naskah video itu 3 kolom, dia nomor, visual, audio, itu aja naskahnya. Ya, nomor, visual, audio. Karena teks itu divisualkan ya, jadi satu di sana. Sehingga ada istilah caption. Caption itu apa beda? Jadi caption pengembangan kurikulum ke-13 model Nicole. Itu ada teks lagi di samping kolom teks, tak ada perlu itu. Jadi satu dia. Nggak visual lu jangan isi teks itu ya, termasuk teks, termasuk gambar, termasuk video gitu ya, gambar geraknya di sana. Ini tidak ada, saya lihat format naskah ada teks gitu. Naskah video itu 3 kolom biasanya. Ini 4 kolom ini. Ya, nah itu perbaiki. Nah, deskripsi model juga sama, ada tokoh modelnya ya. Nama fotonya juga ada, mungkin sejarah sedikit tentang model Nicole itu ya. Di mana dia lahir gitu ya, negaranya dan negara mana dan seterusnya. Terus lanjut. Nah, sini kan analisis situasinya, baca ini. Jadi di caption 1 itu kan tahap 1 analisis situasi. Itu kan baru caption. Nah, terus apa visualnya? Nah, analisis situasi pada model Nicole ini merupakan apa nih, tahap awal dalam pembangunan kurikulum. Dalam tahap ini dilakukan identifikasi masalah dan kebutuhan studi didik. Nah, itu gininya visualnya nanti. Menentukan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan. Nah, apa itu? Sumber daya apa itu? Nah, itu dicari visualnya. Ya. Jadi apa yang diucapkan itu ada visualnya, maka akan bagus videonya. Ya. Jadi tidak hanya narasi saja, tetapi ada visual. Nah, dalam tahap ini identifikasi masalah dan kebutuhan peserta didik. Coba diturun ke bawah apa lagi narasinya. Yang didapat dari analisis situasi ini, itu guru dapat menentukan model pembelajaran yang digunakan, menentukan strategi, menentukan pendekatan, menentukan metode, mengetahui setiap karakter peserta didik. Nah, itu gimana cara memvisualkan itu? Nah, silakan ya kelompok ini agar berkreativitas dalam membuat visualnya itu. Tidak hanya sekedar teks saja. Nah, berikutnya di nomor 6, apa itu? Untuk tujuan khusus ya. Nah, ini sama seperti tadi ya, kelompok sebelumnya. Terus, nah ini sama nih. Terus, nah lebih baik sebenarnya yang di apa namanya caption 6 itu dipecah saja, itu terlalu padat ya. Itu menyulitkan editor sebenarnya ya. Kalau dipecah dia akan lebih ringan lah ya, scene 1, scene 6, scene 7, scene 8-nya lebih ringan. Lebih baik dipecah. Karena di tujuan itu pasti padat gitu. Karena dia merumuskan dari tujuan yang sangat umum sampai dengan tujuan yang sifatnya spesifik. Ya, selanjutnya tahap 7.
menentukan dan mengorganisasi isi pelajaran. Ya, apa isinya? Coba dijelaskan apa isinya di sana. Pada SIN 7 menentukan dan mengorganisasikan isi pelajaran, yaitu menentukan dan mengorganisasikan isi pelajaran merupakan tahap ketiga dalam pengembangan kurikulum model Nichols. Menentukan atau mengorganisasikan isi pelajaran merupakan proses mengidentifikasi dan mengatur materi pelajaran atau konten pembelajaran yang akan disampaikan kepada siswa dalam kerangka pengajaran yang terstruktur dengan melibatkan pemilihan topik, pengaturan urutan pembelajaran, dan menghubungkan materi pelajaran dengan konsep yang relevan. Hasil yang didapat dari menentukan atau mengorganisasikan isi pelajaran yaitu mata pelajaran inti yang diorganisasikan. Yang pertama, konsep usaha jasa wisata atau jasa biro perjalanan, jasa agen perjalanan wisata, jasa pramu wisata, jasa konversi, perjalanan intensif dan pameran, jasa impresariat, jasa konsultan pariwisata, jasa informan pariwisata. Lalu materi yang kedua yaitu menganalisis usaha jasa wisata, dan materi yang ketiga memilih dan membandingkan usaha jasa wisata dan perencanaan usaha jasa wisata. Dicari visualnya itu ya, nanti ya. Baik, Bapak. Ya, lanjut. Lalu pada SIN 8 yaitu ada tahap 4 menentukan dan mengorganisasikan metode. Menentukan dan mengorganisasikan metode merupakan tahap keempat dalam pengembangan kurikulum model Nichols. Menentukan dan mengorganisasikan metode merupakan proses memilih dan mengatur strategi pembelajaran yang akan digunakan untuk menyampaikan materi pelajaran kepada siswa. Metode yang dipilih harus sesuai dengan tujuan pembelajaran, materi pelajaran, dan kebutuhan siswa. Hal ini bertujuan untuk mencapai pemahaman yang mendalam dan partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran. Nah, itu juga sama ya, carikan visualnya. Baik, Bapak. Lalu pada SIN ke-9 yaitu tahap 5 evaluasi. Evaluasi merupakan tahap kelima dalam pengembangan kurikulum model Nichols. Evaluasi merupakan proses untuk mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran dan keberhasilan siswa dalam memahami materi pembelajaran. Dalam melakukan evaluasi, guru perlu mempertimbangkan kriteria evaluasi yang jelas, objektif, dan relevan dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Hasil yang didapat dari menentukan tujuan khusus ini yaitu pada setiap pertemuan, guru akan menjelaskan materi teknik penilaian pada evaluasi. Yang pertama itu teknik tertulis berupa soal pilihan ganda dan esai. Yang kedua, tes tulisan berupa pemaparan materi dari pemahaman peserta didik. Lalu yang ketiga, observasi terhadap diskusi dan tanya jawab. Dan yang keempat, penilaian terhadap kinerja ataupun praktek penilaian terhadap tugas proyek. Ya, itu di visualnya kan belum muncul itu ya. Nomor 9 kan belum muncul ya. Sama sih masukan saya seperti yang kelompok tadi ya. Nah, ini kan baru penjelasan ya. Ini kan baru caption aja ya. Nanti ditambahkan di sana visualnya. Baik, Bapak. Ya. Nah, ini di SMK mana ini? Pariwisata ya. Iya, Pak. Nah, gimana rencananya usut itu? Ya, coba nanti ya di SMK ini.
Kan banyak ada SMK di kota ya, ada SMK 1, SMK PGRI, SMK banyak ada SMK. Kalau mau ke SMK TI Global ada itu teman saya pernah sekolah di sana. SMK Kesehatan itu ya, yang di barat itu apa namanya ya, SMK apa namanya di Mapindo itu, SMK Kesehatan itu, nah, itu juga teman saya pernah sekolahnya. Nah, nah, nanti yang SMK bisa cari yang di kota-kota ya, dekat kota. Bisa suasana sekolah itu di shoot itu ya, di SMK itu gimana sebenarnya itu ya. Eh, Mungkin nanti perlu saudara mau gini lah sedikit ya, wawancara lah sedikit mungkin dengan wakakurikulum kan ada ya, wakakurikulum ya, tidak mesti harus bisa cari informasinya bagaimana pengembangan kurikulum, apakah kurikulum itu yang diterima dari pusat itu langsung digunakan gitu ya, apakah ada pengembangan-pengembangan yang dilakukan oleh sekolah gitu ya, misalnya kurikulum merdeka, apakah 100% kurikulum merdeka itu di misalnya kurikulum merdeka di SMK gitu. Nah, ternyata kurikulum merdeka di SMK, oh ternyata ada pengembangan sedikit gitu ya. Misalnya di SMK kesehatan, oh dia mengembangkan ininya, oh dia mengembangkan itunya. Gitu. Nah, mungkin ada tambahkan sedikit insert dengan kepala sekolah di bidang, wakil kepala sekolah ya di bidang kurikulum biasanya ada itu ya. SMA 1 ada ya, ya dulu ya. Ada, Bapak. Ada ya, SMA 1 ada. Ini ayah udah sering ke SMA 1 dia bikin video itu kan. Kemarin kan. Karena alumni sana dia. Nah, cuman videonya belum lolos. Mudah-mudahan nanti lolos. Nah, itu kan enak jadi ya. Saya tidak ambil buat pengalaman keluar jalan. Nah, dulu saya tugas Prof Agung juga itu ya. Suruh meneliti itu, survei sekolah minimal 3 sekolah gitu ya. Saya mensurvei SMK 1, SMK 1 Singaraja, SMK PGRI Singaraja, SMK 1 Sukesada, 3 sekolah. Dalam ya, dalam dalam 2 hari udah dapat instrumen ya, guru-gurunya langsung isi. Eh, Pak, ini saya ada tugas gini dari ini kampus itu ya. Mohon bantuannya Pak untuk mengisi kuesioner itu ya. Langsung kelas sekolahnya itu tangan. Ya, tolong dibantu ini. Tolong disebar ya ke guru-guru ya instrumennya ya, langsung disebar ke guru-guru instrumennya sebanyak berapa tuh, banyak dapat data itu di hari itu juga gitu ya. Jadi kami langsung nunggu di sekolah. Nah, itu saya pasti ingat pengalaman yang itu tuh, pengalaman kuliah. Langsung analisis, oh ternyata begini pandangan guru-guru ya setelah kuesioner itu diisi. Kalau waktu itu belum ada Google Form ya, belum ada itu, masih masih apa namanya, ngeprint itu ya. Waktu itu sangat mepet waktunya, 1 minggu kalau nggak salah dia. 1 minggu. Sekarang bawa surat ke sekolah langsung langsung dikasih data oleh sekolah itu ya. Langsung instrumennya disebarkan. Wah, baik sekali kelas sekolahnya. Sangat dibantu. Nah, nanti kalian akan dapat pengalaman-pengalaman itu ya.
Ya, uji instrumen juga ke sekolah saya nyebar gitu ya. Gimana rasanya ke sekolah dia semester berapa dia semester kecil ya. Karena rasanya ke sekolah nih beraniin aja lah gitu ya. Nah, tapi Yahya itu kan udah biasa dia. Nah, ikut organisasi pasti lebih lebih matang gitu ya. Nah, itulah pengalaman di luar kelas gitu ya. Nah, karena kehadiran saudara ke sekolah itu pasti mengganggu itu. Pasti itu mengganggu. Pasti tahu dulu guru-guru pasti pernah dapat tugas seperti itu. Nah, itu akan memberikan pengalaman yang eh, luar biasa ya pada saudara. Nah, mungkin yang agak sulit nanti di jenjang ini ya, eh, ya tergantung sih komunikasi saudara ya, bagusin komunikasi gitu ya. Dengan guru-guru, jangan jangan baru pakai jas itu kalian merasa gagah tuh jangan. Belum apa-apa di jas itu masih guru, masih mahasiswa, masih ya kehidupan lapangnya belum teruji masih masih di kelas ilmunya itu ya. Nah, beda dengan guru-guru yang di lapangan yang sudah berpengalaman gitu ya. Nah, jadi kalian datangi itulah belajar, jangan menggurui gitu ya. Baru tahu sedikit teori itu jangan sampai menggurui. Nah, itu pentingnya attitude ketika kalian observasi. Nah, itu sulit itu ya observasi itu. Sulit itu. Itu kemampuan komunikasi yang bagus gitu ya. Karena kita minta tolong ke sana ya. Pakaiannya juga sopan santun. Nah, itu akan belajarnya di sana ya, berkomunikasi dengan orang lain gitu ya. Nah, sehingga mungkin sebesar kecil itu saya agak canggung gitu ya ke sekolah itu takut ada malu sama guru-guru, malu apa yang mau disampaikan gitu ya. Nah, tetapi setelah ikut organisasi, tak masalah gitu ya, sehingga terbiasa lah, sehingga observasi itu tidak tidak menjadi beban pikiran, terbiasa karena sudah ikut organisasi ke kantor gubernur biasa gitu ya, audiensi dengan pejabat, nah, itu juga sudah biasa karena pengalaman itu di organisasi apalagi nah, itu kan tidak akan menjadi beban gitu ya. Nah, itu akan adalah pengalaman yang terbentuk dari organisasi gitu ya. Nah, itu jadi saudara kalau hanya sekolah saja, nah itu kan perlu dipelajari bagaimana berkomunikasi. Jadi tugas ini ya tidak hanya tugas selesai selesai itu saja, tapi ada pengalaman yang bisa diceritakan di kemudian hari. Nah, karena saya dulu itu hampir mata kuliah tuh hampir semuanya bermakna. Bikin video pembelajaran, bikinnya di Balisu. Saya menyurati Balisu, dulu saya ketua tim. Saya surati Balisu dan Bali Separi. Bali Separi itu lebih luas, tapi tidak ada respon Bali Separi. Saya langsung bawa surat ke Bali Separi dia. Dari Singaraja bawa surat ke sana. Terus ke Balisu, dari Singaraja ke Balisu bawa surat. Terus saya ditelepon ya pas di Singaraja saya ditelepon. Nah, jadi itu suratnya sudah diterima. Kapan mau ke Balisu? Berapa orang mau ke sini? 10 orang Pak. Oh ya, nanti silakan Pak diatur waktunya langsung ke sini. Nah, jadi kami ke 10 orang ke sana gratis tiket masuk. Sekarang berapa tiket masuk Balisu itu? Di atas 100 itu ya. Kalau 10 orang di atas 1 juta dah itu ya. Nah, itu waktu saya gratis. Tim saya bersepuluh. Terus kelompok yang lain teman-teman itu syutingnya ke TPA ya, tempat pembuangan akhir, tempat sampah itu ya. Syutingnya kami ini rekreasi syutingnya itu ya. Rekreasi dapat, tugas selesai, jalan-jalan dapat gitu ya. Nah, itu. Nah, itu bermakna itu ya, bermakna. Dan bisa
semua membekas jadi akhirnya pengalaman itu. Nah, jadi kalau tidak begitu ya mungkin hanya paksaan. Jadi menikmati buat tugas itu betul-betul, saya menikmati buat tugas. Jadi kok domain tugas ini mengasihkan gitu, buat jalan-jalan lagi gitu. Nah, itu ya, jadi tidak berat lah gitu ya. Yang penting kreativitas, saudara yang membuat apa, kreativitasnya dan komunikasi itu penting. Nah, bahkan waktu buat video kami didampingi oleh dokter hewannya juga di sana untuk wawancaranya gitu. Nah, itu pengalaman. Sebenarnya itu luar biasa itu pengalamannya, cuman banyak hal yang bisa didapat sebenarnya itu ya. Tapi saya tidak belum lengkap waktu itu, jadi sedikit informasinya. Nah, jadi saudara nanti buat tugas itu ya biar bermakna gitu ya. Nah, ini kemampuan berkomunikasi ya. Nah, jadi kalau saudara ngambil di YouTube memang cepat selesai. Duduk aja di meja udah selesai tugas. Nah, tapi pengalaman sedikit dapat. Nah, itu ya. Nah, nanti masukan saya itu sama ya seperti yang tadi ya. Kita terus lagi setelah evaluasi apa ini? Terus. Penutup masih simpel sekali ini. Ada simpulan, harusnya terus ada credit title. Ya, silakan diperbaiki kelompok 4 ya, kalau salah. Kelompok 5, Bapak. 5 ya, ayo, oke, silakan perbaiki. Kita lanjut ke kelompok 6 ya, silakan kelompok 6. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Pak. Sebelumnya, untuk ditanya ini bisa di-share screen. Baik, sebelumnya perkenalkan, di sini kelompok kami itu terdiri dari saya sendiri, Nikita Polisiana, lalu ada Dwi. Nah, kelompok kami ini mengambil pengembangan dari skill back di jenjang SMP. Sebelumnya, naskah kami berbeda dengan naskah kelompok 5 dan 4, di mana kami di sini menangkapnya kemarin membuat seperti micro teaching. Jadi, kami tidak menjelaskan deskripsi dari setiap langkahnya tersebut, Bapak. Kami membuatnya seperti yang pertama itu ada opening, lalu yang kedua itu guru muncul melaksanakan kegiatan pendahuluan. Nah, di sini narasinya itu guru seperti mengucapkan salam, lalu menanyakan kabar kepada siswanya. Oh, ada gini ya, ada gini naskahnya. Enggak nih, Ini Bapak, enggak mengajar ya. ini kemarin kami salah pemahaman seperti itu. Ya. Jadi kami tidak membuat deskripsi dari setiap langkahnya tersebut di dalam naskah. Namun kami sudah membuatnya di file sebelumnya yang analisis setiap langkah-langkahnya tersebut, Bapak. Ya. Ya, semua begitu ya dia lanjutannya ya, gitu ya. Iya, Pak. Ya. Nah, harusnya yang dibuat adalah pengembangan kurikulum itu ya. Jadi di setiap model itu kan
ada deskripsi, ada hasil gitu ya. Nah, itu yang ditekankan. Kalau mengajar dia lebih ke action pembelajaran gitu ya, action pembelajaran. Nah, nanti ya lebih observasi sifatnya gitu ya, bagaimana jadi implementasi dari kurikulum Merdeka, kurikulum apa namanya 13 itu, di sekolah itu seperti apa, saudara. Biar saudara tahu wajah real dari dampak kurikulum itu, gitu ya. Nah, itulah yang saudara dokumentasikan. Kalau wajahnya tidak tahu kan, kita ngomong kurikulum itu ya di atas kertas semua itu. Misalnya kurikulum Merdeka di TK itu gimana sih wajahnya, gitu. Apakah anak itu lebih senang belajar di kurikulum Merdeka atau di kurikulum KTSP, K13 kan, gitu kan. Yang mana lebih disukai. Nah, kita harus tahu wujud dari wajahnya di sekolah itu gimana, apa tujuan yang dicapai kan gitu ya. Terus bagaimana pengalaman belajarnya, ya, apa pembelajaran yang berbeda antara kurikulum Merdeka dengan K13 kan gitu. Masa sama pembelajarannya, kalau konsep kurikulum kan berbeda. Nah, itu yang nanti coba saudara cari ke lapangan. Dah, nanti silakan kelompok 6 perbaiki ini. Kan? Baik, Bapak. Ya, oke, lanjut kelompok 7. Ya, Baik, terima kasih yang diberikan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 7. Dengan model pengembangan dari Robert S. Zeiss, jenjang SMA kelas 10. Mapel atau mata pelajaran atau materi yang diambil yaitu biologi dengan materi virus. Narator Irna dan juga editor dengan saya sendiri. Jadi itu ada sinopsis. Berbagai macam model pengembangan kurikulum dapat digunakan dalam pengembangan kurikulum dalam ruang lingkup pengembangan kurikulum. Salah satu model pengembangan kurikulum yang akan kita bahas adalah model pengembangan kurikulum Robert Z. Dari beberapa tahapan, yaitu yang pertama ada identifikasi kebutuhan, menentukan tujuan, menentukan isi kurikulum, menentukan metode, menentukan strategi evaluasi, mengimplementasikan kurikulum, dan juga evaluasi penyempurnaan. Selanjutnya itu ada naskah dari video pengembangan. Screen 1 itu ada opening. Yang kedua ada perkenalan anggota kelompok. Yang ketiga ada nanti di caption. openingnya itu ini ya, di caption nomor 3 itu apa, misalnya pengembangan kurikulum ke-13 menggunakan model Robert S. Zeiss di SMK gitu ya, atau di SMA, isi dan jenjangnya di mana ya. Yang lain juga sama. Baik, Ngerti untuk ya? Nggak ngerti? sudah Pak, sudah. Ya. Baik, izin saya lanjutkan. Ada scene 4 itu dari model Robert S. Zeiss dan juga menampilkan foto dari Robert S. Zeiss. Scene kelima itu ada tahap 1, identifikasi kebutuhan, menampilkan media yang menunjang kegiatan pembelajaran.
yaitu setelah melakukan identifikasi kebutuhan membutuhkan media yang menunjang kegiatan pembelajaran. Yang pertama itu ada mikroskop, buku, dan juga sumber belajar lainnya. Stop, stop, stop. Nah, ini di narasinya kan gini. Kasih gininya. Kok ada narasi nih? Identifikasi kebutuhan gitu ya. Apa maksud identifikasi kebutuhan itu? Kan ada narasinya. Ada, Bapak. Masa gitu ya, caption satu. Identifikasi kebutuhan. Setelah melakukan identifikasi kebutuhan, membutuhkan media yang menunjang kegiatan pembelajaran. Kan enggak gitu. Identifikasi kebutuhan maksudnya adalah ini. Nah, sebelum pembelajaran perlu dilakukan identifikasi kebutuhan. Misalnya, eh, me, apa namanya, mengecek peralatan pembelajaran yang dibutuhkan, seperti alat praktikum, apa kan itu. Jadi dijelaskan dulu identifikasi kebutuhan itu apa kan gitu ya. Nah, baru nanti arahnya kan saya sudah kasih naskah itu ada deskripsi, ada hasil itu ya. Tetap itu nanti sebagai yang muncul nanti di naskah kan itu acuannya, ada deskripsinya, ada hasilnya. Nah, jadi kalian deskripsikan dulu gitu ya. Ya, Halid ya. Ya, Pak. Nah, nomor dua juga sama, caption nomor dua, masa langsung dia mengidentifikasi masa langsung gitu kan. Jelaskan itu menentukan tujuan itu apa. Apa yang dimaksud itu menentukan tujuan dalam modelnya size itu kan gitu. Baru nanti eh, dijelaskan menentukan tujuan dalam eh, menentukan tujuan kurikulum terutama pada mata pelajaran ini di SMK. eh, Mata pelajaran ini SMK dapat dicontohkan sebagai berikut kan gitu. Baru ini contoh ini yang 1 2 3 itu contohnya. Contoh rumusan tujuan pada mata pelajaran apa kan itu. Ngerti ya? Iya, Pak. Ya, itu ya. Yang lain juga sama masukan saya. Nah, sama itu juga nomor 7 nomor 8 itu masih masih langsung ke hasil itu ya, deskripsinya belum ada, langsung menunjukkan hasil. Jadi ada deskripsi dulu, nanti baru hasilnya. Ya, nah kan itu ya masukan umum saya kan. Iya, Pak. Ya, itu ya. Termasuk caption nanti apa namanya? Closingnya, credit title-nya yang sama seperti tadi masukannya biar tidak yang ulang lagi. Ya, Iya, Pak. ini nomor 7, nomor 8 sekarang silakan nomor 8. Baik, untuk club itu dengan caption tahap 4 menentukan metode, menjelaskan yang pertama itu model risk learning, yang kedua ada pendekatan induktif, yang ketiga itu menjelaskan metode yang digunakan. Ya, sama juga ya. Ini belum ada gini ya penjelasannya ya. Iya, Pak. Penjelasan dulu sama ya. Udah. Nah, nah sama semua digitukan ya. Oke, kita lanjut dulu ya, lanjut dulu. Jadi masukannya sama aja. Lanjut ke kelompok 8 ya. Ini kelompok 7 ya, Lid ya. Iya, kelompok 7 nih, Bapak. Kelompok 8 sekarang. Kasih penjelasan dulu ya.
baik di sini di perwakilan kelompok 8. Jadi naskah pengembangan kurikulum, identitas kelompoknya yang pertama ada Yudi dan ada saya. Model pengembangannya Seiler, Alexander, dan Lewis. Sinopsisnya, model pengembangan Seiler dan model pengembangan kurikulum yang memiliki 3 tahapan umum dalam mengembangkan sebuah kurikulum. Tahapan pertama melihat dari tujuan sasaran dan bimbingan kegiatan dan bidang kegiatan, implementasi kurikulum dan cara pengajaran, serta evaluasi. Dalam pengembangan menggunakan mata pelajaran IPA, terintegrasi fase D kelas 6, fase D kelas 7. Yang pertama ada opening video, audionya musik pembuka. Yang kedua, perkenalan anggota kelompok, audionya musik latar. Yang ketiga, caption, pengembangan kurikulum menggunakan model Seiler, Alexander, dan Lewis. Gambarnya logo Undiksa. Yang keempat, caption, peta konsep, pengertian umum kurikulum, sintak pembelajaran, kesimpulan, narator. Sebelum langkah lebih jauh, adapun peta konsep dalam bahasan video kali ini. Yang pertama, pengertian umum kurikulum. Yang kedua, sintak pembelajaran. Yang ketiga, kesimpulan. Narator menjelaskan pengertian umum model Seiler. Model pengembangan Seiler ini merupakan model pengembangan kurikulum yang memiliki 3 tahapan umum dalam mengembangkan sebuah kurikulum, 3 tahapan kegiatan, implementasi kurikulum, dan cara pengajaran, tahap evaluasi. Narator menjelaskan sintak pembelajaran, caption tahap pertama, tujuan, sasaran, dan bidang kegiatan, gambar kedua, ilustrasi 2, ilustrasi hal yang akan menjadi capaian peserta didik. Musiknya musik latar, narator. Nah, pada tahapan tujuan dan bidang kegiatan kurikulum ini, maksudnya menentukan atau menetapkan tujuan sasaran pendidikan yang khusus dan utama yang akan dicapai peserta didik. Dalam hal ini, pada kurikulum ditentukan capaian pembelajaran seperti pelajar mampu melakukan klasifikasi makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik dan sifat asam basa yang diamati. Membedakan makhluk hidup dengan benda mati berdasarkan karakteristik yang diamati. Caption tahap 2, implementasi kurikulum dan cara pengajaran, gambar ilustrasi 3, ilustrasi proses pembelajaran di kelas. Musiknya musik latar, narator. Nah, pada tahap 2, yakni implementasi kurikulum dan cara pengajaran, pada tahap ini guru yang menjadi bagian dari rencana kurikulum akan ditentukan proses pembelajaran seperti pelajar melakukan penyelidikan sederhana dengan menerapkan metode ilmiah. Tahap 3, evaluasi. Gambar ilustrasi 4, lembar instrumen penilaian siswa. Musiknya musik latar, narator. Pada tahap terakhir ini tentunya evaluasi. Evaluasi yang merupakan tahapan analisis apakah tujuan kurikulum yang sudah dibuat memang didasari atas kebutuhan masyarakat dan individu. Tahap evaluasi ini juga terbagi menjadi 2 bagian, yakni evaluasi kurikulum yang merinci pada analisis kebutuhan masyarakat, penggunaan data sumatif, evaluasi pembelajaran yang merinci masukan pembelajaran, proses pembelajaran, dan hasil pembelajaran. Caption, kesimpulan, musiknya musik latar, narator dari penentuan tujuan sasaran dan bidang kegiatan, implementasi sintak, dan evaluasi dalam pembelajaran. Yang terakhir, penutup video dengan musik penutup. Ya, Sekian nah, ya, Pak. ya, secara umum sih sudah bagus ini ya, ada musik, ya, kemudian ada visualnya ya. Nanti di penutup simpulannya sudah ada ya. Simpulannya. Ini kesimpulannya, Bapak. Ini ya, di simpulan itu caption saja ya.
gininya tidak muncul naratornya. Nah, kalau bisa dimunculkan naratornya bagus itu ya, simpulan. Jadi dia muncul di terakhir sebagai penutup menyimpulkan apa materinya itu ya. Jadi di kesimpulan itu isi materi terakhir gitu ya Pak ya? Iya, simpulan. Mau semua merangkum semua dia simpulan. Nanti munculkan gininya. Ada narator muncul di layar ini ya. Enggak, apa narasi Narator. saja. Pakai narator. Pakai presenter ya. Maksudnya pakai presenter. Iya, pakai Kalau Pak. pakai kalau pakai presenter nanti di penutup di simpulan presenter yang menyimpulkan. Kemudian di penutup itu ada credit title nanti ya. Sama seperti tadi masukannya, credit title, identitas. Termasuk ucapan terima kasih. Udah. Nah, itu ya secara umum sih sudah bagus struktur naskahnya ini kelompok 8. Ya, ada pertanyaan? Silakan. Nggak ada ya? Nah, kalau udah ada kita lanjutkan ke kelompok berikutnya. Silakan. Makasih Bapak. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya perwakilan dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Kadare Gunawan, dan rekan saya, Belia Maulana Nurrohma. Di sini kami membahas tentang model pengembangan kurikulum model BUCAM dengan mata kuliah pengembangan kurikulum pada jenjang TK kurikulum Merdeka. Di sini sinopsisnya, dalam pengembangan kurikulum ini ada banyak jenis pengembangan kurikulum yang bisa digunakan. Setiap model memiliki kekhasan karakteristik yang dapat dilihat dari keluasan pengembangan kurikulumnya. Salah satunya yaitu pengembangan kurikulum yang akan kami bahas, pengembangan kurikulum model BUCAM. Pengembangan kurikulum ini terdiri dari 5 fase, yaitu menentukan cakupan wilayah pengembangan kurikulum, menetapkan personalia pengembangan kurikulum, organisasi dan prosedur pengembangan, implementasi kurikulum, dan evaluasi. Nah, di sini pada scene pertama ada opening, musik pembuka, scene kedua ada perkenalan anggota kelompok, musik latar dan narator, yang ketiga ada caption, pengembangan kurikulum menggunakan model BUCAM. Scene keempat ada narator menjelaskan tentang pengertian model BUCAM. Di mana di sini isinya yaitu pembahasan model BUCAM merupakan nama yang diambil dari ahli yang mengembangkan model kurikulum ini. BUCAM menitik beratkan pada 5 aspek yang harus ada di dalam pengembangan kurikulum ini. 5 aspek tersebut adalah penentuan area, penerapan personalia, pengembangan kurikulum, organisasi, prosedur pengembangan, implementasi kurikulum, dan evaluasi kurikulum. Pada scene kelima ini ada narasi yang disampaikan narator dan memunculkan beberapa visual seperti gambar wilayah, sekolah, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan negara. Pembahasannya, audionya yaitu narasi yang disampaikan narator. Stop. Tidak ada caption itu di kolom audio ya. Ya, Pak. Itu di kolom visual ya. Itu juga caption itu. Nah, itu caption teks. Caption itu artinya memberikan teks itu ya. Tahap 1 menentukan cakup wilayah pengembangan kurikulum itu kan caption itu, tulisan itu kan harusnya kan di sebelah kiri dia di visual itu kan. Ya, Pak. Ya tinggal di-cut dan pindahkan ke samping. Kelompok 8 itu bagus naskahnya, itu bisa ditiru kelompok 8. Nah, ini masih belum bagus nih struktur naskahnya. Kanan kirinya itu udah jelas nih. Ya di visual ya, Pak. dia. Kan bingung saya lihat ini, bingung.
Kalau naskah itu bisa long shoot, MCU itu bagus naskahnya. Jelas. Ya. Oke, Pak. Nah, misalnya nih caption tahap 2 menetapkan ya itu teksnya muncul di layar. Nah, termasuk narasi juga diucapkan itu. Ya. Oke, Pak. Nah, perbaiki ini bisa tiru punya kelompok 8 itu. Ya, coba turun. Terus. Nomor 11 itu apa tuh kok kosong? Ini penutup, Pak. Ya tetap visualnya harus, kan nggak mungkin visualnya itu layar hitam. Bentuk itu apa ya? Kan belum jelas itu di visualnya. Kalau 10 itu narator menyimpulkan, berarti kan naratornya muncul di layar. Ya. Kalau 11 itu penutup, terus apa gininya? Yang muncul di layar. Nah, kalau 12 dan itu sama juga caption ya. Apa saja yang dimunculkan ketik langsung di sana. Misalnya penulis naskah ini, namanya kameramen ini ya, dosen pengampu ini langsung diketik di kredit title, jangan langsung dengan kredit title itu. Ya. Dekat artinya sudah close up animasi artinya teks animasi yang di teks animasi kertas kerja, jadi animasi dalam penulis naskah langsung diisi siapa, saudara, presenter dan seterusnya. Nah, di bagian musik, di bagian audio itulah musik fade in, up, normal, down. Nah, ini adalah shooting script namanya. Tidak hanya naskah, tapi shooting script. Jadi shooting script itu sudah ada istilah-istilah teknis. Ini namanya istilah teknis. In, up, down, normal, down. Fade in, MCU. Fade in itu model transisi lah. MCU, middle close up, orang-orang yang sedang minum jamu kunir asam. Nah, itu yang di shoot. Ukuran frame-nya adalah MCU, medium close up. Itu yang di shoot. Ini betul naskahnya nih. Kalau tadi itu bingung saya apa itu. Ya, kelompok 9. Nah, ini betul naskahnya nih. Nah, ini. Di slop itu adalah transisi. In black. Nah, in black itu ya agak-agak gelap ya, terus gelap itu. Jadi memang tidak ada visual, tapi cepat dia. Nah, itu ya. Nah, ini bisa ditiru juga naskahnya. Contoh naskah video pembelajaran. Itu ya, perbaiki naskahnya ya. Udah semester 4 nih, harus betul naskah video harus benar. Dah bisa saya dipahami pembosan dan yang lain juga sama. Kalau bisa pakai istilah teknis tuh bagus sekali naskah. Nah, sehingga jadi itu sudah sangat detail ya. Kameramen
dia ngambil gambar itu close up apa medium long shot, pikir lagi pas di lapangan dia sudah ada di ini gambarnya close up, jadi ini itu naskahnya. Udah, kita lanjut ke kelompok 10, silakan. Kelompok 10 udah ada ya? Mungkin kelompok 10 belum ada hadir, Pak. Ada Kak Agus sama Adi. Nah, jadi silahkan diperbaiki. Nah, naskahnya fikskan dulu, kemudian sambil memperbaiki silakan mencari surat ya, surat pengantar ke tas gitu ya. Nanti silakan observasinya mau dapat SMK saya maunya gitu ya. Kalau kalian boleh ke sana biar lebih mudah. Misalnya ayah dapat di SMA, mungkin bisa langsung SMA 1 atau ke lab gitu ya, sekolah lab di alma maternya juga boleh gitu. Itu yang lain silakan. Ada yang lain mau syutingnya di Singaraja boleh, atau di mana saja boleh. Ada pertanyaan silakan. Jadi ini perbaiki dulu. Nanti masalah syuting dan kapan itu, nah itu dari informasi yang kalian dapat di sekolah. Nah, ya. Izin bertanya. Ada pertanyaan silakan. Izin bertanya Bapak. Ya. Berarti untuk tenggat videonya itu kapan ya Pak? Ya, ini kan SD kan ulangan umum ya, yang di SD ya. Berarti 2 minggu ya, 2 minggu depan dan nah, berarti kan tanggal SD kan sekarang kan Jumat ya, berarti dari 21 sampai dengan tanggal 3 ya, 3 Mei ya, 2 minggu lah waktunya ya. Jadi dari sekarang sampai tanggal 3 Mei. Nah, kalau yang SMA kayaknya sudah bisa itu karena dia sudah pergi SMA-nya. Ya. Ini videonya. Ya, nah itu cukup adik ya. Silakan dia cukup. Izin bertanya, kelasan videonya itu saya bentuk dalam animasi, Pak. Berarti bisa digabung dengan video yang akan kita syuting itu, Pak. Bisa Bisa ya, Pak. Ya, bisa. Bisa di-shoot dengan videonya. Ada lagi? Kalau sebenarnya sebelum ulangan umum itu bagus ya dapat mengusut aktivitas pembelajaran itu sebenarnya. Saya diambil videonya sedikit-sedikit di kelas itu kan, bagus itu. Ya, coba aja nanti observasi dulu ya. Saya berdua bisa tuh, kameramen satu ya, sudah ada yang mengarahkan satu. Ini kan videonya video ngambil gambar sepintas-sepintas tuh ya. Nah, termasuk juga mungkin wawancara nanti dikit dengan wakil kurikulum. Tapi buat gini, misalnya buat pertanyaan wawancaranya dikit. Misalnya ini ya, misalnya satu kurikulum apa yang diterapkan sekolah. Nah, itu. Kedua, bagaimana
apakah kurikulum yang diterapkan, misalnya kurikulum ke-13, ada pengembangan sesuai dengan kondisi sekolah, misalnya. Terus bagaimana implementasi guru di sekolah ini, gitu ya. Keempat, bagaimana evaluasi terhadap implementasi kurikulum. Itu kan bisa ditanyakan itu ya ke kurikulum ya. Kalian kan nggak tahu di lapangan itu seperti apa. Sambil buat video dapat juga informasi. Nah, itu bisa dari tambahan bahwa implementasi sama seperti di video-video tutorialnya, bahwa implementasi kurikulum di sekolah, gitu ya, khususnya di SMK ini juga dilakukan pengembangan. Kan misalnya nomor 3 itu kan nomor 2 ya, pengembangan sesuai dengan kondisi sekolah. Apa saja ya yang dikembangkan? Misalnya sekolah mengembangkan berbagai ekstra yang di luar dari standar kurikulum. Kemudian sekolah juga mengembangkan mata pelajaran peminatan. Misalnya ada mata pelajaran untuk ekstra seperti ini. Nah, itu bisa kalian tambahkan nanti di video, itu kan menarik gitu ya. Terus nanti implementasi kurikulum itu saat ini di sekolah ini sudah berjalan dengan baik dengan melibatkan ini dan ini gitu ya. Kemudian evaluasi itu dilakukan di setiap akhir semester maupun di setiap akhir tahun itu misalnya. Nah, itu kan didapat dari wawancara dengan pakar kurikulum ya, termasuk mungkin kurikulumnya, pakar kurikulumnya direkam juga, sehingga itu bisa masuk di video. Nah, bagus lah videonya ya. Itu. Nah, silakan ya. Itu saya kasih tambahan di kolom chat. Itu pertanyaan-pertanyaan yang bisa diajukan. Mungkin kalian bisa ajukan lagi pertanyaan yang lain sesuai dengan situasi saat wawancara. Jangan sampai yang wawancara tidak tahu apa yang ingin ditanyakan gitu ya. Kalau saudara tanya, saya kan tidak tahu nih jawabnya. Misalnya kurikulum apa yang diterapkan di sekolah, saya kan pasti tidak tahu saya jawaban di kuliah ini. Kecuali orang lapangan yang ditanya. Kecuali guru atau kepala sekolah ditanya. Nah, terus apakah kurikulum yang diterapkan, misalnya kurikulum ke-13 ada pengembangan sesuai dengan kondisi sekolah, saya kan tidak tahu itu ya, di sekolah yang tahu, gitu ya, dan seterusnya. Nah, itu yang digali. Nah, itu silakan belajar untuk berkomunikasi bagaimana proses pengembangan kurikulum yang ada di sekolah, gitu ya. Jadi kalian akan dapat ilmu di sana, di sekolah. Nah, kalau belajar dari di kelas saja, di kuliah, apalagi di Zoom ini kan sedikit dapat ilmu, sedikit dapat pengalaman lapangan gitu ya. Ada lagi pertanyaan? Cukup? Ya. Nah, kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan kuliahnya sampai di sini. Nanti kita lanjutkan kuliahnya minggu depan. Jadi harus ada progres ini ya, melaporkan kelompoknya ya, tesnya minggu depan apa, minggu 2 minggu apa, dan seterusnya ya. Nah, itu saja dari saya. Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan dulu perkuliahannya sampai di sini. Saya tutup dengan nama Sandi ya. Om, Sandi, 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 Om. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera, dan salam harmoni ya. Selamat siang semuanya ya. Salam harmoni. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Bapak. Terima kasih.